Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, video berikut ini adalah salah satu cara kami untuk menjembatani hati kita agar kita sama-sama selaras setujuan dalam mengasah, mengasih, dan mengasuh Ananda tercinta. Kami berharap apa yang kami sampaikan berikut ini dapat menjadi motivasi kita, sekaligus mengikat hati kita agar ke depan dapat saling bersinergi, bahu-membahu, dan menghilangkan celah hadirnya prasangka dan rasa tidak percaya yang mungkin ada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita semua tentunya memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu yang harus kita lakukan adalah berusaha mendidik putra-putri kita dengan baik, seperti yang diajarkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra-putri kita adalah amanah, Bapak dan Ibu, yang Allah titipkan kepada kita, yang kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya di hari kiamat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah ia sia-siakan, hingga seorang ditanya tentang keluarganya. Motivasi yang juga harus kita perhatikan Bapak dan Ibu dalam mendidik anak, yakni mendidik anak adalah salah satu amalan yang pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia mati, maka amalnya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakan orang tuanya. Anak salih, harta yang paling tidak ternilai harganya. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal salih yang dilakukan anaknya. Karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan ilmunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengajak ke jalan petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapat dosa seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, Bapak dan Ibu, beberapa poin yang harus kita upayakan dalam mengenalkan pendidikan anak kita adalah mendidik anak dengan baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta, dan juga mengenal dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam ajaran Rasul terdapat sebab-sebab kebahagiaan, kesuksesan, dan juga keselamatan di dunia maupun di akhirat. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita berusaha untuk mengajarkan kalimat thayyibah dan Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat dan generasi tabi'in serta tabi'ut tabi'in, yang mana Allah telah memberikan kelebihan kepada kita semua Bapak dan Ibu pada masa kecil kita ini dengan kemampuan menghafal yang luar biasa, sehingga kita berharap di awal hidup anak-anak kita tertanam memori yang baik sebagai landasan yang kuat di kemudian hari. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam pendidikan anak-anak kita yakni tentang sholat. Hendaklah sholat ini menjadi prioritas utama bagi orang tua kepada anaknya. Sebab sholat merupakan tiang agama
Jika seseorang melalaikannya, niscaya agama ini tidak bisa tegak pada dirinya. Salat ini pula lah yang nanti pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Untuk itulah, marilah kita sebagai orang tua tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memberikan contoh dan mengingatkan ananda. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai salat ini, suruhlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Dan kalau sudah berumur 10 tahun, dia meninggalkan salat, maka pukullah dia. Dan pisahkanlah tempat tidurnya antara laki-laki dan anak wanita. Di RBB Imam Syafi'i, kami membekali ananda dengan kesiapan sholat ini, Bapak dan Ibu, secara bertahap dan terstruktur. Dimulai di kelompok bermain pada semester 1, ananda kita perkenalkan dengan gerakan wudhu. Gerakannya saja, sehingga ananda menghafal tata cara dan urutannya dengan baik dan benar. Dilanjutkan kemudian pada semester 2, kami mengajarkan ananda untuk mengenal gerakan salat. Nah, kemudian dilanjutkan juga di TKA dan di TKB, anak-anak menghafal bacaan salat sambil terus dilatih untuk mempraktekkan sesuai gerakan dan bacaan yang sudah mereka pelajari. Dengan tahapan ini, Bapak dan Ibu, insya Allah saat ananda mulai masuk SD sekitar umur 7 tahun, di mana pada saat itu mereka diperintahkan untuk sholat, mereka telah siap untuk melaksanakan sesuai kaifiahnya. Dan yang berikutnya Bapak dan Ibu, sebagai orang tua, kita harus mengajarkan akhlak kepada ananda, akhlak yang mulia, melatih untuk senantiasa jujur, berkata yang baik dan benar, berlaku baik kepada keluarga, saudara, tetangga, juga menyayangi yang lebih kecil serta menghormati yang lebih tua. Termasuk juga menyayangi binatang dan tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Serta yang paling penting, anak harus diajarkan untuk berbakti kepada orang tua, sebab durhaka adalah dosa terbesar setelah dosa syirik. Kemudian Bapak Ibu, dalam proses pendidikan penting bagi kita untuk memperhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul. Karena sangat mungkin pengaruh jelek temannya akan berimbas pada perilaku dan akhlak ananda. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita tentang hal ini. Beliau bersabda, seseorang tergantung pada agama temannya, maka hendaklah ia melihat dengan siapa ia berteman. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran RBB Imam Syafi'i adalah sebagai sarana untuk membantu Bapak dan Ibu dalam mengajarkan kebaikan kepada ananda, juga membantu mendidik mereka, memberi mereka berbagai bekal kemampuan seperti kemampuan berbahasa, bernalar, kemampuan fisik, mengajak mereka berkreasi, sehingga anak kita tidak hanya sikoh dalam agama, baik dalam agamanya, namun juga terampil dalam menjalani kehidupannya kelak insya Allah. Bapak dan Ibu, mari kita tekankan sekali lagi bahwa sekolah adalah partner pendukung, bukan penanggung jawab penuh terhadap kesuksesan pendidikan ananda. Dari sini, mari kita satukan tekad, bersama-sama bahu-membahu mencapai tujuan mulia ini. Kondisi pandemi ini, Bapak dan Ibu, bukanlah atas kehendak kita, melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami memahami kesulitan kita semua, tapi kami juga mengajak, mari kita jalani dengan ikhlas dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kami mengupayakan dalam kondisi ini yang terbaik agar ananda bisa tetap belajar sebaik mungkin. Kami belajar dari pengalaman pada awal-awal pandemi kemarin di semester 2,
Kami di semester 1 ini berusaha untuk mempersiapkan hampir seluruh bahan ajar untuk dibawa orang tua, sehingga orang tua tidak perlu mempersiapkan sendiri. Ini maksimal yang sudah dapat kami berikan Bapak dan Ibu. Akhir kata, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita menjalani agenda kita ke depannya. Sembari mari kita memanjatkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.